Bagi sahabat yang bertanam cabai maupun tomat, ada satu hal yang hampir semua pekebun pasti pernah mengalaminya, yaitu adanya daun yang menjadi keriting. Setelah keriting, daun menjadi keras dan kemudian menjadi rontok. Nah, sebenarnya ini sering sekali dialami oleh pekebun pemula maupun yang sudah pro sekalipun pasti pernah saja mengalami hal seperti ini. Dan bila sahabat mencarinya di mesin pencarian di Google, maka akan banyak sekali jawabannya sampai kita bingung. Sebenarnya kenapa tanaman saya ini keriting, kemudian kerdil dan bahkan berhenti tumbuh seperti itu. Nah, pada video kali ini beliau akan memberikan secara lengkap dua sisi sudut pandang. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang sebab, akan tapi dari banyak sudut pandang. Sebenarnya apa yang menyebabkan tanaman bisa menjadi keriting, daunnya keriting, melengkung maupun rontok seperti itu, bahkan tidak tumbuh lagi. Maka saksikan video ini sampai habis sahabat ya. Walaupun mungkin durasi video ini agak panjang, tapi beli harapkan sahabat menyaksikannya sampai benar-benar habis. Jadi beli harapkan jangan di skip-skip ya nontonnya. Media yang sehat akan menyebabkan buah tahan banting, lebat, kemudian tahan dari serangan penyakit. Jadi inilah prinsip yang sering ditekankan di sahabat-sahabat Bali Organik TV. Jadi selalu ingat bahwa kita harus menghidupkan tanahnya dulu. Gulma-gulma seperti ini adalah bukti bahwa tanah kita sangat hidup sahabat. Jadi kadang-kadang kita bisa biarkan saja gulma seperti ini bila memang tidak benar-benar mengganggu, karena itu adalah sinyal dari baiknya media. Dan sahabat bisa membayangkan ini sangat lebat sahabat buahnya. Nah, ini adalah contoh kasus sempurna dari bagaimana kondisi pada cabai. Di sini sahabat bisa lihat ini adalah kondisi pada cabai yang pertumbuhannya baik. Nah, masih dengan media yang sama, di tempat yang sama, sahabat juga bisa melihat ada pertumbuhan tanaman cabai yang menjadi keriput, keriting, dan berhenti tumbuh, sahabat. Nah, ini keriting kemudian berhenti tumbuh. Nah, kedua cabai ini yang tumbuh secara liar di tempat yang sama, di media yang sama. Ini ada di taman, sahabat ya. Ada di taman depan rumah beli. Jadi di sini cabai ini tumbuh keduanya akibat ketidaksengajaan, mungkin ketika istri beli bikin rujak atau apa, melemparkan batu atau biji dari cabai, kemudian tumbuh secara liar seperti ini, tumbuh dengan sendirinya. Dan di media yang sama, di media tanah taman ini, dan bahkan sudah ada rumput di sini juga, rumput mutiara. Tapi masih bisa tumbuh. Ini juga ada ini ada pepaya juga. Jadi positif ya, ini kemungkinan karena kuah rujak yang dilempar atau dibuang ke sini kemudian menjadi tumbuh cabainya seperti ini. Yang di sana sehat, yang di sini sakit. Nah, apakah yang menyebabkannya beli? Nah, kalau pada kasus ini kita langsung saja analisa penyebabnya. Tanaman cabai ini sama sekali beli belum melakukan treatment apapun. Beli belum melakukan tindakan apapun, karena memang beli sengaja membiarkannya nanti sebagai bahan video untuk memberikan sharing pengetahuan kepada sahabat BUTV. Nah, untuk tanaman cabai ini kita bisa lihat tanamannya seperti tadi sahabat bisa lihat juga, ini ada tanaman yang berhenti tumbuh akibat keriting. Nah, daunnya menggulung, keriting seperti ini sahabat. Jika kita perhatikan lebih jauh, di sini ada pertumbuhan tunas sahabat ya. Nah, ada pertumbuhan tunas yang baru dari ketiak daun seperti ini sahabat. Nah, pertumbuhannya ini normal, tidak keriting, tidak juga menggulung seperti itu sahabat. Terlihat sangat baik. Berbeda dengan bagian atasnya yang sudah kasus seperti ini. Nah, apakah sahabat bisa menjawab kira-kira penyebabnya apa? Yang pertama, apakah ini penyebabnya karena alur transportasi nutrisi dari akar ke atas ini ada gangguan akibat dari kondisi media yang kurang ideal, ataukah ini disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman atau OPT, biasanya berupa kutu daun maupun tungau. Nah, indikasinya sahabat bisa lihat pada pertumbuhan tunas yang baik-baik saja, yang normal seperti ini. Nah, beli langsung saja jawab, jika sahabat menemukan hal seperti ini, maka sahabat perlu curiga pada adanya gangguan dari organisme pengganggu tanaman di bagian pucuk-pucuk paling atas dari tanaman cabai sahabat. Sahabat bisa lihat di bagian daun yang menggulung. Nah, di sini sahabat bisa lihat ada perubahan warna
yang tadinya di sini kelihatan agak coklat kemudian mengering. Nah, ini adalah ciri khas dari serangan tungau. Jadi daun melengkung seperti sendok yang terbalik. Kemudian bila kita lihat di bawah permukaan daun seperti ini sahabat, ini mulai terlihat coklat, mengering, dan kemudian ada ciri khasnya juga menjadi mengkilap seperti itu. Nah, ciri khas lainnya juga daun yang melengkung ke bawah seperti sendok terbalik ini terlihat kaku, keras sahabat, renyah seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang tungau ini sahabat menghisap keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan oleh si daun muda. Nah, si daun muda ya bukan daun muda dalam arti yang lain. Si daun muda tanaman cabai. Pada akhirnya karena daun kondisinya seperti ini, maka akan terjadi gangguan proses fotosintesis. Kemudian akan mengakibatkan tanaman berhenti tumbuh. Akan tetapi kabar gembiranya, serangan pada tungau lebih sedikit terjadi resiko turunannya. Nah, serangan hama sahabat biasanya ada turunannya berupa infeksi virus. Nah, di sini dengan adanya tunas yang tumbuh sehat, ini indikasi bahwa tanaman belum terinfeksi virus sahabat. Karena biasanya tanaman yang sudah mengalami gangguan akan mengalami penurunan daya tahan tanaman, kemudian akan mudah terinfeksi virus, biasanya dari genus Begomovirus sahabat. Jadi akan menyebabkan daun menjadi tunas-tunas yang baru, daun-daun yang baru itu pertumbuhannya akan berwarna kuning seperti itu. Nah, itu artinya sudah masuk pada tahap gangguan berikutnya. Nah, syukurnya ini belum terjadi gangguan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh sempurna juga yang beli dapatkan dari tanaman di polybag, yang beli dapatkan dari tetangga beli yang menanam tanaman cabai ini di dalam polybag, dan hasilnya seperti ini. Sampai saya lihat. Nah, ini daunnya, bahkan daun yang pucuk-pucuk yang baru tumbuh itu juga sudah keriting. Nah, tadinya ini semuanya keriting, kemudian rontok, dan ketika ada tunas yang muncul, tunas daun yang baru yang muncul juga sama munculnya keriting. Padahal ini adalah cabai yang usianya sudah produktif seperti itu sahabat. Nah, kalau untuk kasus ini, mengapa keritingnya bisa terus-terusan, bahkan sahabat juga bisa lihat di sini agak blur, akan tapi di sini sahabat ini adalah daun tunas yang baru juga keriting tubuhnya seperti itu, juga daunnya kecil, mengkerdil seperti itu. Nah, penyebabnya adalah, nah ini adalah penyebabnya transportasi nutrisi yang bermasalah. Ini bersyukur batangnya masih terlihat hijau, walaupun sahabat bisa lihat di sini pertumbuhan tunas yang baru juga ukurannya mini. Ukurannya kecil-kecil nih juga. Daun yang baru tumbuh juga ukurannya kecil dan juga bentuknya keriting. Jadi seperti kerdil seperti itu pertumbuhan daunnya. Nah, kalau yang ini sahabat bisa melihat bahwa transportasi nutrisi yang terjadi yang diangkut dari akar menuju ke atas itu terhambat. Penyebabnya adalah, nah ternyata polybag ini ditempatkan di ruangan yang ada atap yang menghalangi penyiraman. Meskipun ini musim hujan, tapi nggak pernah kena air hujan sahabat. Kemudian juga nggak pernah disiram, tidak pernah diurus, sehingga tidak mendapatkan cukup air untuk membantu proses pengangkutan nutrisi dari hara yang didapatkan oleh akar tanaman di dalam media ini menuju ke atas, sehingga tentu saja yang di atas jadi menderita seperti itu sahabat. Nah, daunnya jadi kerdil, daunnya jadi mengecil, mengkerut, dan keriting. Akan tetapi jangan salah, terlalu banyak menyiram juga menyebabkan masalah yang sama sahabat. Terlalu banyak menyiram juga bisa menyebabkan overwatering, juga akan menjadi kondisinya seperti ini. Bahkan biasanya daun terlihat seperti gosong seperti itu sahabat. Itu biasanya karena terlalu sering disiram atau terlalu sering kena curah hujan yang menyebabkan nutrisinya terlarut keluar dari media. Sama jadi kasusnya sahabat. Kalau yang kering seperti ini, akar tanaman tidak bisa menyerap nutrisi karena media terlalu kering. Unsur haranya masih di dalam, akan tetapi diserapnya nggak bisa karena air tidak ada.
Sedangkan kalau kebanyakan air juga sama. Kebanyakan air nutrisinya akan larut keluar seperti itu, maka akan sangat miskin dari unsur hara. Jadi meskipun akar bisa menyerap, tapi yang diserap itu nggak ada. Nah, seperti itu sahabat, itu analoginya. Kemudian bagaimana cara membenahi media yang tidak memiliki drainase yang baik. Baik itu yang terlalu kering seperti ini maupun yang terlalu sering disiram. Nah, yang pertama Beli perlihatkan di sini, Beli akan menggemburkan terlebih dahulu sahabat daerah dari permukaan media dari media yang luar biasa keterlaluan kering sekali sahabat ya, karena tidak pernah disiram. Jadi mana bisa nutrisi yang ada di dalam media ini bisa dilarutkan kemudian bisa diserap oleh akar, tentu saja tidak memungkinkan. Nah, kemudian setelah digemburkan seperti ini sahabat-sahabat bisa menyiramnya. Nah, jadi sahabat bisa menyiramnya dengan cara, karena ini media yang terlalu kering maka kita akan siram beberapa kali sahabat ya. Jadi yang pertama cukup sekian, kemudian kita biarkan mengendap terlebih dahulu, kemudian kita siram lagi. Kenapa kita nggak terus-terusan siram? Karena nanti akan lumer dan akan keluar dari sini, itu juga nggak baik. Sama seperti prinsip yang tadi, penyiraman terlalu banyak juga mengakibatkan nutrisi menjadi luber seperti itu, sehingga nanti media yang ada di sini media yang tanpa nutrisi hara yang mencukupi. Yuk kita lanjut lagi siram. Nah, kemudian setelah disiram, tadi Beli lihat drainasenya kurang begitu baik sahabat. Nanti ketika kita tempatkan ini di tempat yang terbuka, tidak lagi di tempat yang tertutup seperti awalnya, ini tidak pernah kena hujan sahabat, maka baiknya kita akan tambahkan lubang-lubang saluran air di bagian polybag, samping-samping polybag seperti ini. Kita perbanyak saja karena ini adalah musim hujan. Nah, kemudian kalau sebagai sahabat yang memiliki kasus serupa di lahan, maka perbaiki drainase di lahan. Bila itu di bedengan, perbaiki drainasenya. Kemudian komposisi tanah juga menentukan apakah itu drainasenya baik atau buruk. Beli sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, kemudian setelah ini Beli akan tambahkan kompos. Nah, Beli akan tambahkan kompos karena apa? Karena media yang tidak memiliki volume penyiraman yang baik itu cenderung akan mengering seperti tadi. Kemudian ketika mengering, sudah saatnya kita memberikan kompos hitam seperti ini, karena di sini juga ada kaya mikroorganisme, selain juga bahan-bahan tambahan yang mengakibatkan media kita akan menjadi jauh lebih ideal tentunya di saat musim hujan seperti sekarang. Nah, sahabat bisa tambahkan di permukaan media. Ini kompos hitam, warnanya juga hitam sahabat. Nah, ini akan kembali menghidupkan media yang telah mati tadi itu sahabat. Jadi Beli akan perlihatkan bagaimana kondisinya dari tanaman cabai milik dari tetangga Beli yang mencoba menanam di polybag seperti ini, akan tapi nggak diurus, ditinggal-tinggal pergi sama empunya. Nah, kembali lagi ke tanaman cabai yang daunnya menggulung seperti sendok terbalik ini. Ini karena penyebabnya adalah organisme bangun tanaman, maka Beli akan memberikan formula khusus bagaimana cara memulihkan tanaman cabai yang sudah dalam kondisi seperti ini. Akan tapi dengan catatan sahabat, belum sampai pada infeksi tahap lanjutan atau berupa infeksi virus sehingga daunnya menjadi menguning seperti itu. Nah, kalau menjadi infeksi sudah menjadi virus, daunnya menguning, maka itu lain lagi formulanya. Beli akan memberikan formula bagaimana cara untuk mengembalikan kondisi tanaman cabai menjadi normal kembali, sehingga bisa kembali normal seperti ini sahabat. Bahan-bahannya simple sekali sahabat. Jadi sudah ada semua di dalam plastik ini, sengaja Beli sudah siapkan sebelumnya. Jadi di sini ada kunyit, rimpang kecil kunyit, kemudian ada seperti biasa pasti ada bawang putih, meskipun di sini untuk dosis sekitar 1 liter Beli hanya menggunakan 1 sing saja bawang putih. Kemudian ada kulit telur dan ada jeruk nipis. Nah, ini adalah formula paling sederhana, akan tetapi paling efektif dan ampuh. Mengapa Beli menggunakan juga cangkang telur yang sudah jadi hancur seperti ini, kemudian juga bawang putih dan kunyit. Nah, intinya Beli ingin tidak hanya kita membasmi si hamanya saja, akan tapi nanti juga membantu pertumbuhan tunas yang baru. Sekali lagi, tidak hanya membasmi hamanya, tapi membantu tumbuhnya tunas yang baru. Nah, di sini cara membuatnya. Nah, di sini ada cobek seperti ini sahabat ya. Ini fungsinya tentu saja untuk menghancurkan, menghaluskan si kunyit maupun bawang putih ini sahabat. Bagi yang punya blender silahkan gunakan blender. Nah, itu yang tadi bunyi di belakang itu adalah jati.
yang lagi panen sahabat. Beberapa hari ini kita panen jati. Oke, kita memarkan saja sahabat ya. Kita cukup memarkan. Nah, kemudian setelah memar seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam wadah toples ini sahabat. Jadi Beli banyak punya toples seperti ini untuk menggunakannya sebagai wadah pestisida nabati maupun pupuk organik cair. Kemudian setelah itu Beli akan masukkan 1 sendok makan, 1 sendok lah ya, ini 1 sendok dari cangkang kulit telur yang telah dihancurkan. Sudah kering, kemudian kita hancurkan. Nah, setelah ini baru Beli akan tambahkan ini. Ini adalah jeruk nipis. Jadi membuat pestisida nabati itu sangat mudah sebenarnya apabila kita mengerti cara kerja dari masing-masing senyawa yang kita butuhkan. Kita bisa peras seperti ini sahabat. Oke, kemudian kita bisa tambahkan 1 liter air. Kemudian kita akan peram selama kurang lebih 1 malam. Jadi kalau kita buatnya hari ini, besok pagi sudah bisa kita aplikasikan. Tidak perlu difermentasi sahabat ya. Karena kita membuat pestisida nabati, jadi kita peram saja selama kurang lebih semalam. Besok pagi bisa kita aplikasikan pada tanaman. Kita aplikasikannya pada bagian, anggap contoh ini daunnya sahabat ya. Beli pakai saja contoh daun ini. Nah, kita aplikasikan pada bagian bawah daun maupun atas daun. Bila itu misalkan ada tunas yang sudah keriting, apalagi yang sudah rontok seperti tadi sahabat, silahkan semprot di bagian tunasnya yang keriting maupun sudah rontok. Itu sahabat, jadi disemprotkan hampir di seluruh bagian daun maupun batang tanaman sahabat yang mengakibatkan daun menjadi keriting dan akan pulih dengan sendirinya sahabat. Sahabat aplikasikan bisa setiap hari. Kemudian setelah mulai ada perbaikan, aplikasikan setiap 2 hari, 3 hari, pada akhirnya seminggu sekali, dan sampai sembuh tetap aplikasikan setiap 1 minggu sekali sebagai pencegahan. Nah, kemudian untuk mempercepat pemulihan dari pertumbuhan tunas yang sehat, yang baru setelah kita semprot sahabat, setelah kita semprot treatment setiap hari, maka tentu saja di sini perlu kita tambahkan juga nutrisi. Nah, sahabat bisa menggunakan kompos apapun bisa sahabat, yang pasti pastikan komposnya sudah matang. Nah, kemudian ini triknya sahabat ya. Tanaman yang sakit akan sangat terbantu dengan pemberian kompos sahabat. Terlebih bila kompos yang digunakan misalkan kompos hitam seperti ini. Tapi sahabat juga bisa menggunakan jenis kompos yang lain kalau untuk pemulihan tanaman yang sedang sakit. Tapi pastikan tambahkan biang kompos, karena biang kompos ini memiliki banyak sekali manfaat bagi daerah perakaran yang terganggu atau mengalami stres seperti itu. Nah, sahabat bisa tambahkan sebanyak 1 sendok makan biang kompos ke dalam kompos. Kemudian sahabat bisa aduk. Kemudian setelah ini sahabat tinggal tambahkan di permukaannya. Nah, sebenarnya ini sahabat, ini harus sahabat bersihkan dulu gulmanya. Kemudian sahabat bisa tambahkan kompos di atasnya. Tapi di sini Beli tidak akan mengurangi dari daunnya, karena Beli yakin bahwa biang kompos yang ada di dalam sini sudah mampu membantu secara maksimal, meskipun rumput-rumput mutiara ini juga ada banyak menyerap nutrisi di sini. Jadi terpenuhi segala jenis unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pada intinya kita bukan memupuk tanaman, tapi kita memperkaya tanah, sehingga tanah yang kaya, tanah yang sehat, dan tanah yang gemuk akan membuat tanaman kita juga sehat dan menjadi gemuk. Dan jangan lupa sahabat, besok tanggal 10 Oktober di Shopee ada promo. Kemarin Beli dapat email dari Shopee bahwa seluruh toko, berarti ini seluruh reseller Bali Organic TV juga bisa menyediakan biang kompos, dan teman-temannya ini secara gratis ongkos kirim seperti itu. Jadi benar-benar ongkos kirimnya itu 0. Jadi bagi sahabat yang belum memilikinya dan ingin memilikinya, atau sahabat yang ingin mendapatkan lagi biang kompos, silahkan saja dipesan. Besok tanggal 10 ada promo 10-10 Shopee. Jadi benar-benar gratis ongkos kirim untuk semua produk kalau Beli nggak salah ya. Oke sahabat, cukup sampai di sini video Beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.